Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Argi Virgiati akan memandu pemirsa dalam program Dialog. Adapun tema yang diangkat dalam dialog kali ini ialah rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mampukah akomodir tenaga honorer? Nah, di studio kali ini telah hadir narasumber kita yaitu Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Peningkatan Kapasitas ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tabalong. Apa kabar Ibu Ferawati Ramli? Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berjumpa Oh kembali ya, dengan kehormatan Bu juga Vera bagi nih. kami. Kita langsung saja dengan topik kita hari ini. Langsung kita bahas berapa banyak sih formasi P3K di Kabupaten Tabalong yang dibuka ini nih Bu Vera? Oh ya Mbak, jadi untuk formasi penetapan kebutuhan ASN untuk pemerintah Kabupaten Tabalong itu didasari atas keputusan Menteri Pan-RB nomor 546 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah kabupaten kota. Jadi untuk Tabalong kita mendapatkan 148 formasi dari 150 formasi yang diusulkan. Jadi 148 itu rinciannya terdiri atas 50 formasi tenaga guru, kemudian 50 formasi tenaga kesehatan dan 48 formasi tenaga teknis. Cukup banyak, tapi memang masih kurang banyak sebenarnya ya Bu. Iya. Baik, Bu Vera, kriteria pelamar untuk P3K di Tabalong tahun 2023 ini apa saja nih Bu? Jadi kalau untuk kriteria ya, jadi kalau kriteria itu karena keputusan Menpannya juga beda-beda, terpaksa saya agak menjelaskan juga lebih detail supaya nanti para pemirsa TV Tabalong kemudian lebih mengerti gitu. Jadi kita bedahnya per jenis jabatan gitu. Jadi kalau untuk tenaga P3K jabatan fungsional guru itu kriterianya berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 649 tahun 2023. Jadi kriterianya itu ada dua Mbak, ada kebutuhan formasi khusus dan formasi umum. Nah formasi khusus itu terbagi lagi menjadi tiga kriteria. Yang pertama adalah kriteria prioritas. Prioritas itu adalah pelamar P1 yang dulunya lulus nilai ambang batas pada seleksi 2021 yang lalu yang belum mendapat penempatan dan belum pernah dinyatakan lulus. Kemudian kriteria yang kedua adalah XTHK2. XTHK2 itu adalah para pelamar yang terdata dalam pangkalan data BKN, pangkalan data XTHK2 BKN. Kemudian kriteria ketiga adalah tenaga non-ASN, guru non-ASN yang mengajar pada sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja paling sedikit 3 tahun gitu. Kemudian kriteria untuk pelamar umum itu ada dua kriteria lagi untuk guru. Yang pertama adalah para pelamar lulusan PPG, Pendidikan Profesi Guru yang terdata dalam pangkalan data Kemendikbudristek. Yang kedua adalah guru yang kemudian terdata dalam Dapodik Kemendikbudristek. Gitu. Untuk umumnya sendiri? Umum tadi itu yang dua Mbak, jadi penetapan kebutuhan umum itu adalah bagi pelamar lulusan PPG. Oh, lulusan PPG. Tapi yang terdata dalam Kemendikbudristek. Jadi sebenarnya yang sudah memiliki kesempatan kemarin masih bisa berkesempatan lagi tahun masih bisa, ini ya, ya, betul. Bu Vera. Baik, adakah perbedaan dari formasi umum atau khusus pada P3K di tahun 2023 ini nih? Oh ya, tadi saya agak ketinggalan juga ya. Tadi kan masih guru tuh. Iya, Gitu. Jadi kemudian selain guru kita punya tenaga kesehatan dan tenaga teknis ya. Kalau untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis itu kan berdasar pada Kemenpan RB nomor 648. Jadi penetapan kriteria juga sama, ada formasi umum dan formasi khusus gitu. Untuk formasi khusus itu hanya boleh diisi oleh dua kriteria. Kalau dua kriteria itu yang pertama adalah XTHK2 yang terdata dalam pangkalan data BKN, yang kedua adalah tenaga non-ASN yakni pelamar yang bekerja pada instansi pemerintah pada saat mendaftar dengan masa kerja minimal 2 tahun berturut-turut gitu. Kalau untuk kebutuhan umum itu boleh dilamar dengan pelamar yang memiliki masa kerja 2 tahun gitu. Baik, langsung kita berbicara tentang perbedaan nih. Adakah perbedaan formasi umum dan khusus P3K di tahun ini dengan tahun yang lalu nih Bu Vera? Oh ya, jadi untuk tahun ini lumayan banyak perubahan ya Mbak dari mekanisme seleksi pengadaan P3K dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita baru mendengar ada formasi khusus, ada formasi umum kan. Jadi kadang banyak juga tuh yang bertanya di halaman resmi kami kan, di akun resmi, bedanya apa gitu.
Jadi kalau untuk pelamar khusus dan pelamar umum itu yang pertama berbeda dari segi jumlah. Jadi instansi pemerintah itu wajib mengalokasikan paling banyak 80% untuk formasi kebutuhan khusus. Kemudian dan 20% kebutuhan umum. Jadi itu sudah ada perbedaan. Kemudian dari segi penentuan kelulusan. Jadi kalau untuk formasi khusus, penentuan kelulusannya itu hanya dari sistem peringkat terbaik, Mbak. Iya, jadi ini yang kemudian baru juga. Jadi kalau penentuan kelulusan untuk formasi khusus nggak perlu memenuhi nilai ambang batas gitu. Kalau umum tetap harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Jadi memang sebenarnya lebih memudahkan ya untuk yang kemarin mungkin sempat belum memiliki kesempatan ya Bu Vera ya. Memudahkan bagi pelamar yang memenuhi kriteria yang tadi. kriteria Iya, ya. gitu. Iya, baik. Untuk pendaftarannya sendiri nih, apakah mekanismenya sama seperti tahun lalu? Kalau mekanisme pendaftaran dari sisi pelamar ya, masih harus login dulu di SSC ASN, masih harus daftar dulu. Untuk 2023 ini, meskipun pelamar sudah punya akun sebelumnya, dari Panselnas mewajibkan bagi pelamar untuk membuka akun baru kembali gitu. Mekanismenya masih sama juga, masih menggunakan data diri, login dengan akun yang telah dibuat, kemudian mengunggah dokumen, melakukan resume atau submit pendaftaran, masih sama urutannya. Masih sama. Iya. Dari informasi yang saya dapatkan katanya ada harus mengupload e-materai. Pembubuhan e-materai Iya, pada itu dokumen. memang berbeda dengan tahun yang kemarin kan Bu Vera? Sebenarnya sih Mbak nggak berbeda. Regulasinya nggak berbeda karena regulasinya sama kan, surat edaran PLT Kepala BK nomor 9 tahun 2021 sebenarnya. Pada tahun 2022 lalu sebenarnya pemberlakuan e-materai juga udah dilaksanakan gitu, cuman pada saat pelaksanaan itu banyak kendala teknis yang kemudian memang secara teknis pihak Peruri memang sepertinya belum siap gitu. Jadi kemudian oleh Panselnas dibijaksanai dengan pemberlakuan kembali materai yang biasa. Nah untuk 2023 ini Panselnas kembali menerapkan aturan yang sama, jadi tetap harus penggunaan e-materai. Meskipun kami di Pokja, Administrasi dan Selkom, per hari ini kami masih mendapat banyak keluhan terkait bagaimana cara uploadan pembubuhan e-materai, tapi itu pun sudah kami konfirmasi ke pihak Panselnas dan Panselnas dan Peruri juga udah berkomitmen melakukan evaluasi. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berhasil, sudah lumayan lah yang berhasil. Baik, boleh diinformasikan kembali Kak Bu Vera kepada pemirsa TV Tabalong, apa saja sih tahapan dasar dari pendaftaran P3K ini nih? Tahapan dasar seleksinya maksudnya ya. Kalau tahapan dasarnya itu kan sebenarnya lebih relatif sama saja dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama pendaftaran kan ya, pendaftaran, kemudian ada seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi kemudian nanti ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Nanti setelah pengumuman nanti pelamar akan diberi waktu 3 hari setelah pengumuman akan diberi waktu untuk memberikan sanggah. Ya, sanggah atas hasil administrasi kan, seleksi administrasi. Setelah kemudian hasil seleksi administrasi, kemudian ada jawab sanggah, nanti dari Pansel akan menjawab sanggah peserta. Habis dari jawab sanggah, kemudian kita ada pengumuman hasil sanggah. Nah setelah pengumuman hasil sanggah biasanya udah penarikan data final Mbak dari Panselnas. Kemudian ada penjadwalan seleksi kompetensinya. Setelah penjadwalan seleksi kompetensi, kemudian pelaksanaan, seterusnya adalah usul nomor induk P3K setelah pengumuman. Perbedaannya dari tahun sebelumnya, untuk tahapan seleksi ini tidak akan ada sanggah atas hasil nilai kelulusan. Kalau tahun dulu kan ada tuh sanggah atas hasil nilai kelulusan gitu. Kalau untuk tahun ini sanggah hanya berlaku untuk hasil seleksi administrasi. Jadi setelah nanti pengumuman hasil nilai itu hanya akan langsung kemudian usul untuk nomor induk P3K-nya. Ini yang paling saya ingat dari Bu Vera ketika tahun lalu kita sempat juga berbicara tentang P3K karenanya harus berhati-hati di administrasi ya Ibu Vera ya. Of course ya. Iya, ini juga menjadi mungkin himbauan kepada para pemirsa juga yang mungkin ingin mendaftar, diingat-ingat administrasi ini sangat penting untuk langkah selanjutnya ya Bu Vera ya. Nah, Bu Vera boleh diberitahukan kepada pemirsa TV Tabalong nih, seleksinya ini dari kapan dan kapan nih? Seleksi apanya untuk Mbak? Seleksinya nanti? Untuk
untuk kalau penjadwalan kan sudah ada dari surat dari Panselnas ya, dari surat PLT Kepala BKN untuk penjadwalan tahapan seleksi sebenarnya. Jadi saat ini tanggal 5 Oktober kan ya, ini masih proses pendaftaran. Kami juga masih melaksanakan seleksi administrasi. Pendaftaran kan akan berakhir di tanggal 9 Oktober nanti ya. Kami menyeleksi itu mulai dari tanggal 20 kemarin sampai tanggal 12 Oktober nantinya 12 melaksanakan seleksi Oktober. administrasi. Berarti masih ada waktu ya, Ya, untuk masih ada pendaftaran waktu, ya. ya, masih. Harus dimanfaatkan sedemikian iya, rupa ya Mbak Vera ya. Baik, baik pemirsa, setelah ini saya ingin bertanya mengenai faktor-faktor yang menjadi sebab pelamar P3K gugur dalam tahap administrasi. Wah, ini pasti seru sekali. Tunggu jawabannya setelah iklan berikut ini. Kembali lagi pemirsa di program Dialog. Nah, hingga tanggal 4 Oktober ini sudah ada berapa banyak pelamar yang mendaftar P3K nih Bu Vera? Oh ya, jadi dari akun dashboard SSCASN kami tadi pagi sebelum saya kesini saya ngecek. Jadi totalnya untuk yang sudah melaksanakan pendaftaran itu sekitar 400-an Mbak, 470 sekian. Tapi rinciannya kan untuk guru sekitar 300, tenaga teknis ada sekitar 100-an dan tenaga kesehatan. Tapi yang pendaftar itu belum mengakhiri pendaftaran karena yang submit masih sekitar 180 sampai 200 rentangnya. Berarti yang masih karena masih berproses sih. Masih emang. berproses. Berarti kalau misalkan dilihat dari obrolan Bu Vera tadi yang paling banyak pelamarnya adalah formasi guru. Ya benar formasi guru. Tapi kita nggak bisa ngitung sekarang ya, karena kan masa pendaftaran belum selesai. Gitu. Jadi mungkin terlalu dini kalau kita ngeklaimnya guru, paling banyak pelamarnya. Tapi sejauh ini sih guru dan tenaga teknis gitu. Sejauh ini sampai tanggal 5 Oktober. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perdalam lagi mengenai kriteria pelamar nih pada formasi khusus tadi yang Ibu Vera jelaskan. Nah, misalkan nih Bu Vera, pelamar ini bekerja di Dinas A lalu mendaftar di Dinas B, tetapi masih dalam satu lingkup kabupaten. Apakah itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja? Boleh, jadi selama yang bersangkutan bekerja pada instansi pemerintah, karena gini, formasi khusus tenaga non-ASN kan, tadi kan formasi itu ada beberapa kriteria kan, untuk tenaga teknis dan kesehatan, formasi itu adalah XTHK 2 dan tenaga non-ASN gitu. XTHK 2 kan jelas tuh, ada di pangkalan data BKN. Nah untuk tenaga non-ASN itu pengertiannya dalam Permenpan 14 2023 bahwa pelamar yang bekerja pada instansi pemerintah yang dilamarnya pada saat mendaftar. Jadi tidak lagi membahas tentang unit kerja, perangkat daerah. Jadi secara global adalah instansi pemerintah Kabupaten Tabalong. Jadi orang yang dari Dinas A misalnya boleh saja mendaftar di Dinas B asalkan masih dalam satu instansi pemerintah Kabupaten Tabalong gitu. Baik, lalu terkait harus bekerja minimal 2 tahun secara terus-menerus. Nah, seandainya saat ini pelamar tidak bekerja di instansi pemerintah lagi, tetapi pernah bekerja di instansi pemerintah tersebut lebih dari 2 tahun. Apakah itu masih bisa dibilang boleh atau memenuhi kriteria pendaftaran P3K nih? Sayangnya untuk yang udah putus itu enggak lagi Mbak. Enggak karena lagi gini, ya? karena tenaga non-ASN itu ada definisi operasionalnya tersendiri gitu. Tenaga non-ASN adalah pelamar yang aktif, yang masih bekerja pada instansi pemerintah yang dilamar pada saat mendaftar. Kan ada kalimat pada saat mendaftar. Jadi kalau kemudian dia sudah tidak bekerja lagi di instansi pada saat mendaftar, artinya kan sudah tidak lagi kemudian terpenuhi persyaratannya untuk masuk pada formasi khusus. Meskipun sudah memiliki pengalaman 2 tahun tersebut. Sebaiknya diarahkannya ke formasi umum saja. Oh ya, baik. Dari pengalaman tahun lalu nih, Bu Vera, apa saja sih faktor kegagalan pelamar yang lolos tahap administrasi dan apa saja hal yang perlu diperhatikan oleh para pelamar P3K nih supaya tahun ini bisa lolos, karena mungkin banyak sekali dari pelamar ini yang wah udah 2 kali ikut nggak lulus nih, 2-3 kali nggak ikut nih, ini harus apa sih, harus apa? Nah gimana nih Bu Vera? Kalau dari berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya Mbak ya, dari seleksi administrasi itu rata-rata tuh pelamar tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Misalnya yang pertama, surat lamarannya harusnya formatnya seperti ini, kemudian pelamar malah bikin format sendiri gitu. Terus kemudian yang dipersyaratkan misalnya ini teknis ya, misalnya tolong nanti ditandatangani basah di situ misalnya gitu kan. Ternyata yang masuk adalah tantangan yang di-scan, artinya kan tidak dapat kemudian diakui selaku dokumen resmi gitu.
Kemudian mintanya ijazah asli, scan ijazah asli. Ini malah nge-scan fotokopian, itu kan nampak jelas di verifikator ya Mbak. Kemudian sama halnya juga misalnya dokumen kependudukan, diminta KTP yang lain. Terkadang hal-hal teknis yang sepertinya sangat remeh ya, tapi sebenarnya itu menjadi faktor penentu dalam penentuan kelulusan untuk seleksi administrasi gitu. Berarti dari situ kalau misalkan tidak memenuhi kriteria langsung gugur di situ ya Bu Vera ya? Biasanya sih langsung tidak memenuhi syarat Mbak. Iya, tidak, karena sistem seleksi kita itu kan semua berkas itu hanya bisa dikirim melalui SSC ASN. Tidak ada pengiriman berkas secara fisik ke Pansel. Jadi seandainya kemudian Panselnas memberikan kewenangan, oke, boleh kirim file secara fisik kan mungkin kita bisa buka gitu. Tapi prinsip pengadaan ASN kan melalui SSC ASN. Gitu. Harus sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku ya. Prosedurnya seperti itu. Iya, baik. Selanjutnya nih mengenai seleksi kompetensinya nih apa saja nih? Seleksinya? Iya, seleksinya apa saja. Lalu tadi tidak ada passing grade berarti sekarang nih? Untuk formasi khusus. Jadi untuk formasi khusus itu tidak lagi ada penentuan kelulusan melalui nilai ambang batas ya, passing grade, hanya berdasarkan peringkat aja. Siapa yang ya ranking satunya, ranking duanya tergantung jumlah formasi kan. Kalau untuk seleksinya masih sama Mbak. Seleksi administrasi, seleksi kompetensi ada 3 macam kan, kompetensi teknis, kompetensi manajerial sama sosiokultural, sama wawancara gitu. Jadi masih sama tahun-tahun sebelumnya, cuman penentuan kelulusannya aja yang berbeda antara formasi umum dan khusus. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi Mbak Vera. Terima kasih pemirsa. Kita ingin tahu juga bagaimana jenjang karir P3K ini yang sering dipertanyakan oleh para pemirsa. Apakah sama dengan PNS atau berbeda? Nanti kita dengarkan jawabannya tetap di program Dialog. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di program Dialog. Nah, untuk melanjutkan perbincangan kita, dengan adanya pengadaan P3K, bagaimana nasib honorer yang bekerja di instansi pemerintahan khususnya di Kabupaten Tabalong nih Bu Vera? Nasib honorer ya? Nasib honorer. Jadi, kalau tadi kita flashback ya, pembicaraan kita sebelumnya bahwa ada formasi khusus, kemudian yang lamar hanya boleh ini, ada kriterianya. Saya pikir itu sudah berpihak ya, keberpihakan regulasi terhadap teman-teman honorer gitu. Secara pribadi maupun dari segi lembaga, kalau kami dari BKPSDM itu sebenarnya menilai dengan adanya kebijakan perbedaan formasi, kemudian tidak adanya penerapan nilai ambang batas sebagai formasi khusus itu merupakan salah satu keberpihakan pemerintah dalam untuk menyikapi tenaga-tenaga honorer di instansi pemerintah gitu. Jadi kalau misalkan dibilang nasibnya seperti apa, justru lebih mempermudah para teman-teman honorer ya. Punya akses yang lebih lebar, yang lebih luas dibanding teman-teman yang bukan honorer kan Mbak. Karena dari segi jumlah aja untuk formasi khusus kita 80%. Jadi formasi yang umum yang di luar honorer kan hanya bisa melamar 20% dari jumlah formasi gitu. Jadi sangat terbuka lebar lah peluangnya. Tapi tetap saja mungkin karena dari segi jumlah, kuantitinya gitu kan, dari segi formasi kami yang masih sangat terbatas dengan tidak berbanding lurus lah dengan jumlah tenaga honorer. Jadi mau nggak mau honorer itu juga harus berkompetisi di antara teman-teman honorer yang lain. Gitu. Tapi memang mungkin dipermudah lagi ya kalau misalkan honorer ya. Dipermudah. Baik. Dalam beberapa tahun terakhir nih, Kemenpan RB juga fokus dalam pengadaan P3K ya, Bu Vera. Lalu bagaimana dengan pengadaan CPNS? Nah, apakah akan ada lagi atau memang sampai saat ini belum ada? Itu selalu banyak yang bertanya masalah itu Mbak, CPNS-nya kapan kok P3K mulu gitu kan. Jadi kalau sebenarnya untuk kebijakan umum gimana sih pengadaan ASN itu kan kita ngikutin regulasi dari pemerintah pusat ya. Jadi kalau untuk 2023 ini memang dari pemerintah pusat itu hanya menekankan instansi pemerintah kabupaten kota itu hanya mengadakan P3K saja. Jadi CPNS itu memang diatur Mbak, hanya boleh untuk tenaga pendidikan, dosen maksudnya, dan kemudian pegawai yang bekerja di sektor hukum kayak kejaksaan. Itu dibuka tuh formasi CPNS-nya gitu. Kalau untuk pengadaan reguler untuk instansi kabupaten itu masih dibatasi P3K. Tapi kalau untuk kita pengadaan, karena pengadaan ada 2 Mbak, ada reguler,
kemudian ada dari sekolah kedinasan. Kita masih sampai saat ini kita masih proses juga dari teman-teman dari IPDN, STAN, STTD, kita masih terima formasi CPNS juga gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari mungkin pandangan daripada masyarakat juga ya, apa sih sebenarnya membedakan ASN, CPNS misalkan dengan P3K ini? Gini ya, mereka sama-sama ASN sih sebenarnya ya, mereka sama-sama aparatur sipil negara. Cuman undang-undangnya sama nih, Undang-Undang 5 2014 kan. Peraturan pemerintahnya kemudian terbagi dua. PNS itu diatur dalam PP 11 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 2020. Kalau P3K ini diatur dalam PP 49 2018. Perbedaannya untuk saat ini kan PNS dengan P3K belum dapat jaminan pensiun, Mbak. Itu yang belum diakomodir dalam regulasi peraturan pemerintah maksudnya. Kalau untuk hak lain hampir sama gitu dengan teman-teman PNS. Mereka dapat JHT, jaminan perlindungan, bantuan hukum yang saat ini sementara kita proses kebijakannya kan di Pemkab Tabalong kurang lebih sama. Dan apalagi ada kebijakan baru, mereka juga dapat kenaikan gaji berkala. Mereka berhak mengajukan cuti. Secara hak kepegawaian ya, hak kepegawaian itu relatif sama. Perbedaannya di hak keuangan yang tadi, itu pun hak keuangan di jaminan pensiun gitu. Lalu dengan jenjang karirnya sendiri bagaimana nih Bu Vera? P3K dan ASN. Oh ya, kalau untuk jenjang karir P3K sampai saat ini memang belum diatur. Dalam PP 48 juga belum mengatur secara jelas gimana jenjang karirnya. Jadi di PP 48 itu hanya mengatur pengembangan kompetensi. Jadi kalau pengembangan kompetensi ada dua nih, pendidikan sama pelatihan. Nah untuk P3K ini diarahkannya ke pelatihan, Mbak. Jadi mereka tuh punya regulasi, P3K khusus itu bisa dapat pengembangan kompetensi itu maksimal 24 jam dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Di situ aja sih pengembangan karirnya. Jadi belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang bagaimana jenjang karirnya karena mereka diangkat per golongan tuh misalnya golongan 9, 10 gitu, belum ada regulasinya. Untuk gimana caranya mereka nanti naik golongan, apa ada peluangnya gitu belum. Tapi sampai saat ini belum ada ya Bu Vera ya? Belum, tapi maksud saya juga pengen menyampaikan gitu kan bahwa pada tanggal 4 kemarin kan Oktober kita juga dikonfirmasi kan dari kementerian bahwa DPR RI beserta dengan pemerintah pusat juga sudah menyepakati RUU ASN kan menjadi undang-undang. Jadi kami sebenarnya berharap besar di situ. Kemarin kan informasi dari Pak Menteri bahwa ada 7 transformasi di situ, termasuk dalamnya adalah untuk tenaga honorer dan kemudian keberlangsungan status hukum bagi teman-teman P3K. Kita tunggu saja. Iya. Karena kalau misalkan kita melihat stigma juga di masyarakat, honorer ini anak tiri dan tidak sama sekali. Justru pemerintah memikirkan dengan sangat ke honorer ini seperti apa ya Bu Vera ya? Oh iya dong. Kalau di BKPSDM itu menjadi PR yang lumayan ini juga Mbak, karena tidak ada yang bisa menasbihkan berapa pentingnya teman-teman honorer itu bekerja. Banyak teman-teman di unit kerja itu, teman-teman honorer itu punya kinerja yang luar biasa. Justru malah bisa ditanding gitu dengan teman-teman ASN kan. Jadi saya berasa nggak boleh lah. Cuma memang statusnya, kedudukan hukumnya itu yang belum, makanya harus kita perjuangkan. Iya, diperjuangkan oleh pemerintah. Ya, semoga pemerintah pusat juga lebih responsif lah terhadap hal seperti itu. Gitu. Baik, sebelum kita mengakhiri segmen kita ini, terakhir harapan Ibu Vera kepada pelamar P3K yang akan mengabdi di pemerintahan Kabupaten Tabalong ini apa nih? Kalau saya ya secara pribadi dan sebagai lembaga ya, BKPSDM berharap tuh teman-teman P3K yang nantinya yang insya Allah nanti kan lulus nih, misalnya lulus seleksi, kami berharap nanti mereka benar-benar menjunjung tinggi etika profesi ya, karena mereka ini adalah semua jabatan fungsional Mbak, tidak ada jabatan administrasi kan P3K ini, jadi mereka menjunjung tinggi etika profesi, dapat beradaptasi dengan cepat, gitu kan, budaya kerja yang baik lah untuk kepentingan organisasi, unit kerja. Ya itu yang selalu kita dengung-dengungkan, core values-nya berakhlak dari Kemenpan RB akan tetap diinternalisasi dalam bagaimana caranya bekerja nantinya dengan itu aja sih kalau dari kami. Baik, terima kasih banyak Mbak Vera atas informasinya. Tidak terasa obrolan kita sudah berakhir. Semoga dengan adanya pengadaan P3K tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Tabalong dapat memperoleh aparatur sipil negara yang berkualitas dan berintegritas demi kemajuan daerah. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Vera yang telah meluangkan waktunya dalam program Dialog. Saya Argi Firgiati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan program Dialog yang dapat diakses melalui aplikasi TV Tabalong di handphone Android dan iOS, serta juga dapat diakses di YouTube program TV Tabalong. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.